Halo semuanya, selamat datang di iTech4. Sementara Apple mungkin baru saja mengumumkan warna baru yaitu hijau segar untuk iPhone 13-nya dan iPhone SE baru untuk di tahun 2022 pada acara Maret awal tahun ini. Antisipasi sedang dibangun untuk flagship Apple berikutnya yang diharapkan akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Inilah semua yang kami pikirkan tentang iPhone terbaru, yaitu yang pertama, nama. Apple telah terjebak pada jadwal penamaannya selama beberapa tahun sekarang dan tampaknya tidak ada tanda-tanda kembalinya ke upgrade S. Yang tadinya iPhone 14, 14 Pro sepertinya sudah menjadi hal biasa. Kemudian yang kedua, desain. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang iPhone berikutnya didasarkan pada kebocoran desain dari John Processor dari September lalu. Jadi menurut render yang disediakan oleh prosesor, berdasarkan informasi yang dilihat, iPhone tahun depan tampaknya akan melihat akhir dari benjolan kamera iPhone yang terkenal. Sebaliknya, itu hanya akan lebih tebal untuk menyembunyikan tonjolan kamera dan mungkin memberi masa pakai baterai yang lebih baik. Namun, prosesor mengatakan dia tidak memiliki informasi tentang internal ponsel dan dia hanya melihat desain perangkatnya. Laporan itu didukung oleh Mark Gurman dari Bloomberg yang mengatakan kepada kami bahwa kami harus mengharapkan desain ulang yang begitu lengkap dari iPhone ketika keluar di akhir tahun ini. Namun, kebocoran render CAD yang lebih baru di iPhone 14 dan iPhone 14 Pro tampaknya menunjukkan bahwa Apple sebenarnya tidak berencana untuk mengubah apapun tentang desain kedua ponsel tersebut. Bocoran dari bulan Maret menunjukkan iPhone 14 akan terlihat hampir identik dengan iPhone 13. iPhone terbaik Apple saat ini. Itu akan menjadi hasil yang jauh berbeda dengan apa yang sebelumnya telah kami yakini. Dan mungkin kekecewaan besar bagi siapapun yang mengharapkan perombakan desain besar-besaran. Satu-satunya perubahan desain yang tampak pada kartu adalah penghapusan taktik pada 14 Pro demi rumah pelubang berbentuk pil atau berbentuk I dan lubang yang lebih kecil di sampingnya. Kemudian yang ketiga, model. iPhone 13 mini diharapkan menjadi iPhone mini terakhir. Sebaiknya tahun depan Apple dilaporkan akan membuang iPhone kecil demi iPhone berukuran maksimal kedua dari Juli lalu. Sebuah sumber mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa sudah diputuskan bahwa tidak akan ada mini tahun depan. Sesuai laporan sebelumnya, juga diklaim bahwa Apple berencana akan mengadopsi iPhone Max kedua. Ponsel 6,7 inci akan menjadi iPhone besar yang lebih hemat biaya dengan faktor bentuk yang sama dengan iPhone 12 Pro Max, tetapi dengan lebih sedikit fitur premium. Ming Chi Kuo telah melaporkan hal serupa, menyatakan kami memperkirakan bahwa iPhone terbaru akan memiliki 4 model, yaitu model kelas atas 6,7 inci dan 6,1 inci dan model kelas bawah 6,7 inci dan 6,1 inci. Kemudian yang keempat, prosesor. Kami mengharapkan prosesor baru dari Apple untuk iPhone akhir tahun ini. Namun, beberapa sumber terpisah sekarang menunjukkan bahwa Apple akan memesan chip berikutnya, kemungkinan A16 untuk varian Pro iPhone 14. Nah, di sini Ming Chi Kuo dan lainnya melaporkan bahwa Apple tidak akan meningkatkan chip di iPhone 14 biasa. Kemudian yang kelima, tampilan. iPhone 13 Pro menampilkan layar ProMotion 120Hz dan secara hipotesis masuk akal jika Apple mungkin menambahkan fitur ini ke seluruh jajaran iPhone tahun depan. Namun, Ross Young dari DSCC mengatakan ini tidak terjadi dengan tampilan LTPS 60Hz yang tersisa di iPhone biasa. Namun, Apple mungkin meningkatkan layar dengan cara lain, seperti yang dilakukan tahun ini dengan Super Retina Display XDR. Kemudian yang keenam, penyimpanan. Menurut laporan, Apple akan menambahkan konfigurasi penyimpanan 2 TB baru ke iPhone tahun depan.
Kemungkinan untuk model Pro ini dapat melihat penyimpanan dasar untuk ponsel tersebut meningkat dan bahkan dapat melihat debut 1 TB di iPhone biasa. Kemudian yang ketujuh, kamera. Peningkatan kamera besar-besaran dapat dilakukan untuk iPhone tahun ini melalui kamera 48 megapiksel. Kemudian yang ke-8, baterai. Menurut Ross Young dari DSCC, iPhone 14 akan memiliki baterai yang lebih besar di seluruh jajaran iPhone 14, meningkatkan kapasitas dan memberi daya lebih banyak fitur. Kemudian yang ke-9, konektivitas. iPhone 14 akan menampilkan 5G seperti pendahulunya dan dapat memulai dukungan untuk lebih banyak negara seperti yang dilakukan di iPhone 13. Laporan komunikasi yang diaktifkan satelit untuk keadaan darurat belum terwujud dengan iPhone 13. Jadi itu juga bisa menjadi fitur lain yang harus diwaspadai. Ming Chi Kuo juga melaporkan iPhone Apple berikutnya mungkin menampilkan konektivitas Wi-Fi 6E. Nah, kemudian yang ke-10, masalah harga. Dengan rumor penyimpanan 2 TB dan kemungkinan model penyimpanan dasar yang lebih besar, ada kemungkinan iPhone tahun depan mungkin lebih mahal daripada versi saat ini. Namun Apple mengejutkan kami dengan mempertahankan harga yang sama tahun ini, bahkan menurunkannya di beberapa tempat dibandingkan dengan iPhone 12. Kemudian yang terakhir, yang ke-12 itu tanggal rilis. Apple kembali ke siklus rilis September setelah penundaan 1 kali tahun lalu. Harapkan iPhone 14 dalam waktu sekitar 1 tahun. Heck, kami bahkan mungkin mendapatkan acara peluncuran langsung tahun depan. Oke, segini dulu informasi rumor yang dapat saya sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan tulis saja semuanya di kolom komentar. Dan mohon bantu subscribe untuk mendukung channel ini agar saya selalu bisa menyajikan info-info terupdate seputar gadget. Saya Anggor Halid, jangan lupa berkarya, like jika kalian suka video ini, dan dislike jika kalian kurang suka. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.